Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir ya pada pertemuan 6 kegiatan KMMI Storytelling Multibahasa di Era Digital ini. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik persiapan storytelling ya. Kita akan sama-sama mendiskusikannya. Ibu Serslin, sudah nampak belum? Ya, materi ini disusun oleh Pak Yadi Mulyadi ya. Nah, beliau jurusan Bahasa Prancis, mengajar di Storytelling kelas Prancis. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan daftar hadir hari ini. Rina ya, kepada Rina Amelia, juga kepada PJ lainnya yang sudah menyiapkan naskah dan sebagainya. Ini sebagai pengantar dari kegiatan storytelling. Storytelling ini salah satu seni katanya ya. Nah, tetapi kisahnya itu ingatan. Nah, seni di sini seni yang paling tua katanya. Nah, apakah sebelum storytelling ada seni yang lain? Ini berbagai bentuk seni tertua katanya ya. Dari berbagai, salah satu dari berbagai bentuk seni tertua. Tentunya selain storytelling ada seni tertua yang lainnya ya. Seni kaligrafi misalnya. Ya, storytelling ini kan mendongeng ya istilahnya, jadi dikatakan salah satu bagian dari seni tertua. Teman-teman, kita lanjutkan mengenai storytelling ini ya. Storytelling ini melibatkan dua unsur, yaitu pemilihan materi dongeng dan cara penyampaiannya. Storytelling ini harus memperhatikan keterampilan menyimak, berbicara, dan berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Harus mempertimbangkan aspek keterampilan berbahasa ya, membaca dan menulis. Ini dalam pemilihan materi mendongeng dan cara penyampaiannya. Selain itu harus memilih cerita yang menarik. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Salah satu persiapan untuk storytelling dalam berbagai bahasa ini harus mempertimbangkan aspek materi yang menarik, kemudian metode mengajar yang menarik juga, dan memperhatikan keterampilan berpun menulis. Nah, silakan ada yang ingin mencoba mengaitkan, boleh? Saya boleh, Ibu. Ya, silakan Rifa. Iya, betul sekali bahwa dalam storytelling ini perlu memilih materi yang menarik serta media peragaan juga yang menarik. Karena ketika di sini disinggung tentang bahasa asing, jika dalam penyampaiannya saja tidak menarik, maka audiens juga tidak akan melirik, Bu. Apalagi dalam bahasa asing misalnya seperti itu. Yang
bisa jadi audiens sendiri itu kurang mengerti misalnya dalam bahasa asing tersebut. Tetapi ketika medianya menarik atau materinya menarik, itu akan menjadi daya tarik sendiri, walaupun misalnya audiens ini tidak mengerti, tapi dia setidaknya mau melihat dan menyimak. Seperti itu, Bu. Lalu media yang menarik ini kita juga bisa gunakan seperti alat peraga yang menarik itu seperti boneka ataupun video animasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk materi yang menarik ini menurut saya juga harus disesuaikan dengan si audiensnya. Audiens anak-anak materinya juga yang sejalan dengan usianya. Yang remaja pun juga harus menarik bagi remaja. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Rifa. Jadi pemilihan cerita yang menarik itu sesuai dengan kapasitas audiens storytelling tersebut ya. Ya, bagus. Silakan siapa lagi selain Rifa? Anda boleh mengaitkan persiapan storytelling ini dengan keterampilan menyimak, berbicara, membaca maupun menulis, begitu ya, serta pemilihan cerita yang menarik, begitu. Berangkat dari storytelling ini sebagai sebuah kisah yang didasarkan pada ingatan. Ya, ini yang ingin berbicara siapa? Tidak terlihat oleh Ibu. Ada yang raise hand? Bulan, silakan Bulan. Mau menyampaikan sesuatu? Ibu, ini slide-nya masih slide yang pengantar. Oh, ya tidak apa-apa. Kita masih berbicara mengenai ini. Storytelling sebagai persiapan. Di poin yang nomor 2 ya, jadi persiapan storytelling dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa asing itu, kita bisa menerapkan sebagai metode storytelling itu dengan memperhatikan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis, seperti itu katanya ya. Barangkali ada yang ingin berpendapat mengenai teknik persiapan ini. Ibu, saya izin berpendapat. Ya, Rohima silakan. Ya, silakan Rohima. Oh, tadi boleh Ibu Teh Agrisa dulu aja. Barangkali mau duluan. Oh, Agrisa, mangga. Agrisa dulu, silakan. Baik, makasih ya Rohima dan juga Ibu. Saya izin berpendapat terkait storytelling itu sebagai metode mengajar yang baik untuk keterampilan menyimak, berbicara, membaca maupun menulis. Nah, untuk yang pertama itu ada keterampilan menyimak. Untuk kegiatan storytelling ini tentunya keterampilan menyimak juga sangat diperlukan gitu ya, terkhusus untuk para pendengar dari storytellingnya sendiri. Karena dengan kita memiliki kemampuan menyimak yang baik, nantinya kegiatan storytelling yang berlangsung pun kita akan bisa memahaminya secara baik. Nah, untuk yang kedua itu ada keterampilan berbicara. Untuk keterampilan berbicara ini sangat diperlukan untuk para storytellernya. Karena dalam penyampaian storytelling tentunya kita membutuhkan kemampuan berbicara yang sangat baik dari mulai intonasinya ataupun dari mulai olah vokalnya. Nah, kemudian yang ketiga juga ada keterampilan membaca. Nah, ini mungkin keterampilan membaca ini digunakan untuk storyteller ketika storytellernya menyampaikan storytelling yang
dibaca dari buku bacaan. Nah, itu juga membutuhkan kemampuan atau keterampilan membaca yang baik juga. Nah, untuk yang terakhir itu ada kemampuan atau keterampilan menulis. Ini digunakan untuk storyteller yang nantinya membuat naskah storytellingnya terlebih dahulu, karena mungkin tadi ada storytelling yang ceritanya mungkin dari kisah-kisah terdahulu. Nah, untuk persiapan yang lebih baiknya, para storyteller mungkin bisa menulis ceritanya terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada audiens. Begitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Agrisa. Ya, dalam menyimak, dalam berbicara tadi ya, bagus ya. Jadi mempersiapkan keterampilan berbicara juga dalam storytelling itu untuk memperhatikan bagaimana teknik-teknik berbicara yang baik ya. Pengucapannya, vokalnya, tadi seperti itu ya. Silakan Rohimah. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Tadi sudah mendengar penjelasan dari Teh Agrisa juga ya, saya sama gitu, sepemikiran kalau misalnya storytelling ini khususnya untuk yang dalam bahasa asing gitu, penyampaiannya itu tidak akan terlepas dari kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, kalau sebenarnya ini bisa dihubungkan juga dengan ketika kita mempersiapkan atau sebelum, terus juga pada saat kita tampilnya begitu. Nah, kalau misalkan sebelum itu mungkin kita kan sebelum menyampaikan cerita itu harus mengenali ceritanya terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mengenali cerita ini, kita bisa menggunakan keterampilan menyimak dan membaca menurut saya. Jadi kita simak, kita baca dulu seperti apa sih cerita yang akan kita sampaikan. Kita juga mungkin bisa melihat referensi mungkin ketika misalkan cerita yang kita pilih itu misalnya pernah disampaikan, kita lihat lagi referensinya, itu bisa jadi suatu proses yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih dekat lagi, lebih bisa mengenal lagi cerita yang akan kita sampaikan. Nah, setelah kita tahu cerita kita seperti apa, bagaimana alurnya, kemudian dan lain-lain, itu kita bisa menyampaikannya dengan tadi mengandalkan keterampilan berbicara. Nah, adapun di sini keterampilan menulis juga sudah disebutkan, itu ketika kita membuat atau mengimprovisasi lagi naskahnya, karena mau bagaimanapun naskah yang kita sampaikan kepada audiens ini pasti akan ada penyesuaian lagi, misalkan disesuaikan lagi dengan bahasa yang audiens kita gunakan, misalkan bahasa Sunda, dan kita menyampaikan bahasa Indonesia, itu kan kalau seperti yang sudah disinggung kemarin, itu kita bisa menyisipinya dengan kata-kata yang mereka pahami. Itu kan pasti dibutuhkan keterampilan menulis juga. Jadi dari keempat ini memang tidak akan terlepas begitu ketika kita storytelling. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Rohimah, terima kasih kembali. Silakan Tia. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan pendapat yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa memang betul ya, storytelling ini bisa dijadikan sebagai metode untuk mengasah keterampilan menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Nah, hal ini berkaitan dengan poin ketiga yang menyatakan bahwa seorang pendongeng yang berhasil itu adalah orang yang mampu memilih cerita yang menarik. Nah, mengingat materi yang kemarin disampaikan oleh Prof. Tri di webinar, bahwa memilih cerita yang menarik itu memang diperlukan ketika kita hendak mendongeng. Memilih cerita yang menarik itu bisa kita lakukan dengan cara menyesuaikan cerita dengan usia para pendengar gitu. Selain itu, dongeng tersebut juga harus menghibur tapi mengedukasi. Nah, mengedukasi di sini juga bisa kita lihat dari segi bahasa yang digunakan dalam dongeng tersebut. Misalkan dongeng tersebut menggunakan bahasa yang baik dan sesuai dengan tingkat pemahaman para pendengar. Lalu kita juga harus memilih dongeng dengan durasi yang sesuai usia pendengar gitu. Ini juga akan berpengaruh dari keterampilan menyimak dari para pendengar, karena kan semakin
lama durasi dari cerita atau dongeng yang kita sampaikan, itu mungkin para pendengar akan merasakan bosan begitu. Maka dari itu keterampilan menyimaknya tidak maksimal. Kita juga harus memperhatikan dari segi durasi tadi, dan sebisa mungkin kita harus melakukan tanya jawab begitu. Jadi untuk mengasah pemahaman para pendengar terhadap dongeng yang kita sampaikan, kita bisa melakukan kegiatan tanya jawab yang berkaitan dengan dongeng yang telah tadi kita sampaikan. Betul juga tadi bahwa dongeng ini merupakan salah satu metode untuk mengasah keterampilan berbicara, membaca maupun menulis, terutama bagi pendongeng itu sendiri. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Tia. Silakan Wahyu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya setuju ya dengan pendapat teman-teman yang lain. Ya. Ya Ibu. Ya baik, sebelumnya saya setuju ya dengan pendapat teman-teman yang lain gitu mengenai Ya, ini silakan. empat keterampilan di dalam berbahasa, dari mulai menyimak, berbicara, membaca maupun menulis itu berpengaruh dalam storytelling gitu. Nah, khususnya di sini dituliskan metode dalam mengajar, karena di menyimak ini bisa kita membuat siswa itu untuk menyimak dengan storytelling, menyimak cerita storytelling. Untuk berbicara kita bisa menggunakan storytelling ini sebagai bahan ajar berbicara gitu untuk siswa. Membaca juga bisa seperti itu, dan maupun menulis juga bisa dilakukan untuk bahan ajar storytelling. Kita bisa membuat storytelling ini sebagai bahan ajar menulis. Kita bisa menyuruh siswa untuk menulis storytelling dan berbagai macam lainnya gitu. Nah, lalu untuk poin yang ketiga ini seorang pendongeng atau storyteller yang berhasil yaitu yang memilih cerita menarik dan menyampaikannya dengan baik. Nah, ini juga berkaitan dengan tahap persiapan sebelumnya gitu. Ketika kita mempersiapkan sebuah dongeng, kita harus tahu dulu audiens yang akan kita tuju itu seperti apa, dari mulai umurnya, apakah itu heterogen ataupun homogen seperti materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan seorang storyteller di dalam menyampaikan ceritanya. Nah, ketika kita sudah memilih bagaimana cerita yang menarik, maka ketika penyampaian yang kita lakukan juga tidak baik, itu pun akan berpengaruh kepada bagaimana keberhasilan storyteller di dalam menyampaikan sebuah cerita seperti itu. Ketika kita sudah memilih cerita yang menarik, tetapi menyampaikannya mungkin tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan keinginan, nah mungkin itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan kurang berhasil gitu si story telling yang ia sampaikan. Nah, maka dari itu dua hal ini menurut saya berkesinambungan gitu. Di samping hal tadi yang menyimak, berbicara, membaca maupun menulis yang sudah dijelaskan sangat baik dan komprehensif oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Wahyu. Ya, jadi sebagai suatu pengantar dari teknik persiapan storytelling ini, bisa dikatakan ya bahwa storytelling sebagai seni yang tertua yang mengandalkan ingatan ini ternyata jitu begitu ya dalam hal mengajar pun. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pengajaran bahasa asing bahkan. Nah, gitu ya. Jadi dalam mengajarkan bahasa asing dengan storytelling juga lebih memudahkan. Jadi storytelling ini metode mengajar apapun yang sangat memudahkan begitu ya. Baik untuk keterampilan berbahasa apapun, bisa menyimak, berbicara, membaca maupun menulis. Dan ini pun bisa dijadikan sebagai suatu persiapan dalam storytelling. Nah, itu ya. Di samping tetap gitu ya, untuk bersiap-siap storytelling ini harus memilih cerita yang menarik begitu dalam apapun. Nah, ini dalam ranah mengajar pun bisa ya, dalam ranah mengajar bahasa asing. Nah, kemudian ini masih pengantar sepertinya ya. Storytelling ini memiliki potensi begitu ya untuk para pembelajar, membuat mereka cerdas begitu. Kecerdasan yang diasah itu kecerdasan emosional. Ini berkaitan dengan pendidikan nilai dan karakter. Ya, ada yang ingin berpendapat mengenai hal ini? Potensi yang bisa digali dari kegiatan storytelling berupa kecerdasan emosional dalam memperoleh pendidikan dan karakter.
Kira-kira seperti apa? Iya, Ibu izin berpendapat. Ya, silakan Mahira. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Tri kemarin di webinar. Mahira dulu silakan. Ya. Oh iya, Ibu. Iya, saya Mahira, izin berpendapat. Seperti yang dijelaskan di webinar kemarin oleh Prof. T, bahwa kaitannya sangat besar antara storytelling dengan pendidikan karakter. Dicontohkan bahwa kesannya storytelling itu ketika penyampaian kita harus menekankan amanat dan pesan moral dari cerita tersebut, khususnya kepada anak-anak. Misalkan ketika cerita bawang merah, bawang putih, yang ditekankan bukan sikap bawang merah yang antagonis, tapi yang ditekankan adalah bahwa kebaikan itu selalu dibalas dengan kebaikan, seperti halnya bawang putih yang di akhir cerita mendapatkan kebahagiaan. Jadi pesan moral, pengajaran moral itu tidak diceritakan, tidak diajarkan secara langsung, tapi melalui cerita sehingga anak pun mudah menyerap cerita tersebut secara sederhana. Seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih Mahira. Umi, silakan Umi Hilda. Ya, baik Ibu. Terima kasih kesempatannya. Setuju banget sama tema Hirat tadi. Sebenarnya sepemikiran juga apa yang mau disampaikan aku. Jadi di sini storytelling juga membantu untuk mencerdaskan, apalagi dari emosionalnya ya. Karena misalkan si storytellernya itu menyampaikannya dengan penuh semangat, dengan penuh ceria, maka pendengar pun akan terbawa semangat gitu, terbawa ceria. Terus ada juga pendidikan nilai seperti yang tadi disampaikan oleh Tema Hira tentang amanat dari cerita yang diceritakan. Misalkan tentang si kura-kura sama kelinci yang sombong itu ya. Nah, itu kan kalau pendengarnya itu benar-benar nyimak, mereka itu bakal bisa ngambil amanatnya. Oh iya ya, jangan sombong. Sombong tuh apa ya? Sepertinya kurang berguna juga kalau sombong. Buat apa? Mending kita saling bantu gitu. Cukup Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Umi Hilda. Bulan, lanjutkan Bulan. Ibu, kalau saya bertanya apakah boleh tentang ini materi yang atas ini? Justru saya bertanya boleh? Boleh. Boleh. Ya, terima kasih Ibu. Boleh. Di sini saya sangat setuju. Storytelling memiliki potensi untuk membantu pembelajar dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Akan tetapi di kalimat berikutnya yaitu membantu pembelajar untuk memperoleh wawasan tentang perilaku manusia. Namun di sini saya seringkali melihat bahwa dongeng tersebut itu malah ceritanya tentang di luar, ya memang sifat dongeng itu kan banyak yang sifatnya bukan tentang manusia, di luar nalar Ibu. Jadi bagaimana hal tersebut bisa terjadi jika cerita yang dibawakan adalah cerita misalkan tentang hewan, tumbuhan. Terima kasih.
Teh Bulan, boleh saya menanggapi? Iya, silakan. Ya, ini juga sekaitan dengan tema yang saya ambil atau jenis cerita yang saya ambil. Nah, saya ini mengambil jenis cerita fabel ya. Nah, itu tentang hewan. Bagaimana cerita yang tentang hewan atau bersifat imajinatif bisa tersampaikan pesan dan amanatnya, menurut saya itu karena di dalam cerita tersebut juga mengandung nilai-nilai seperti yang saya ambil misalnya cerita tentang kura-kura dan juga monyet misalnya. Nah, dari cerita tersebut diajarkan bahwa si monyet ini tadinya sombong dan serakah. Dia pun mendapat batunya. Nah, dari cerita tersebut, itu kita dapat menekankan nilainya, nilai yang ada dalam ceritanya. Dan menurut saya untuk jenis cerita fabel atau hewan ini justru membantu anak-anak lebih mau mendengarkan dongengnya. Karena anak-anak juga jadinya berimajinatif tentang ceritanya seperti itu. Berbeda dengan cerita-cerita seperti tentang manusia atau seperti realistis, itu menurut saya kurang menarik apabila audiensnya sendiri itu anak-anak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Rifa. Sepertinya Ibu terlempar lagi ya, Teh Rina, boleh share screen aja. Mohon maaf sebelumnya, ini sinyal saya juga lagi tidak stabil, mungkin yang lain bisa. Oh ya, Teh Risa boleh. Sudah muncul, teman-teman? Sudah, Teh. Muncul, Teh. Ya, teman-teman, berhubung ibunya belum masuk ke dalam Zoom juga, izin mengambil alih, melanjutkan tadi yang ingin menanggapi saja. Dari saya itu yang pertama raisain ada Teh Risa, mangga Teh Risa. Tadi Teh Salsa dulu. Oh ya, maaf tadi sempat keluar, mangga Teh Salsa. Ya, terima kasih ya Teresa dan moderator. Jadi saya ingin menanggapi bahwasannya kegiatan storytelling ini dapat mengembangkan rasa emosional. Nah, salah satunya adalah mengembangkan rasa empati pada pendengar ya. Dalam alur cerita, seorang tokoh bertindak seperti apa. Nah, kemudian kita bisa mengambil nilai moral dalam cerita tersebut. Contoh, ketika seorang tokoh merasakan kesedihan, maka kita mendorong sikap empati kita untuk membantunya. Gimana ya caranya supaya aku bisa membantu dia? Gimana ketika aku berada di posisi dia? Mungkin dia berpikir seperti itu. Kemudian ketika seorang tokoh merasakan hal yang bahagia, mungkin pendengar cerita juga merasakan hal yang sama, bahagia, gitu kan? Nah, ternyata kegiatan storytelling ini juga mengembangkan rasa empati dan berbagai jenis perasaan yang lainnya yang terus berkembang ketika pencerita memaparkan proses penceritaan. Dengan kata lain, pendengar terbawa emosi, yaitu suasana hati tergantung dari alur cerita tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Salsa. Izin mengulas sedikit, memang benar ya, bahwa storytelling itu dapat meningkatkan emosional dan juga empati. Mungkin untuk audiens dan juga storytellernya itu sendiri. Baik, selanjutnya Teh Risa boleh di-share screen lagi aja.
Untuk selanjutnya, yang raise hand, Teh Risa, ya, mangga Teh Risa. Muncul Teh, share screen-nya. Muncul Teh, muncul. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Aga yang telah memberikan kesempatan kepada pendapat mengenai storytelling itu salah satu metode dalam penanaman karakter atau tadi menumbuhkan gitu ya kecerdasan emosional atau moral di sini. Ya, sebagaimana kita ulas kembali apa yang disampaikan oleh Profesor Indri kemarin saat kita mengikuti webinar mengenai pendidikan karakter melalui kegiatan mendongeng. Nah, kita mendengar sebuah kalimat bahwa beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menanamkan karakter adalah mendongeng, bercerita. Nah, dapat kita simpulkan bahwa mendongeng dan bercerita itu adalah salah satu cara atau metode dalam penanaman karakter. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai metode dalam menanamkan karakter, yaitu dengan menyampaikan dongeng dan cerita itu dengan benar, atau menyampaikan dongeng dan cerita itu dengan benar. Karena tadi pembahasan yang sebelumnya, ketika kita memilih storyteller yang berhasil adalah yang mampu menyampaikan. Tapi share screen-nya masih ada? Ada Teh, ada. Oh, ada. Yang dapat menyampaikan, dapat memilih materi yang menarik dan menyampaikan dengan benar. Nah, ini juga ketika kita dapat menyampaikan dongeng atau cerita yang dengan benar, maka itu tuh salah satu cara dalam membentuk karakter, karena di sana kita sedang mengukir katanya atau memahat karakter anak. Nah, kemudian kenapa timbul lagi pertanyaan, kenapa mendongeng itu salah satu metode dalam menanamkan karakter? Karena tadi kita memilih materi yang benar, di mana dalam dongeng atau cerita itu terdapat pesan moral atau nilai-nilai yang dapat kita jadikan cerminan atau pelajaran dalam hidup. Kita sering dengar ada kisah teladan, di mana di sana ada sebuah cerita yang dapat kita jadikan cerminan untuk kehidupan kita. Kemudian, kemarin nih pertanyaan juga ada dari Teh Ataya ya, Ibu, kan kita cerita di Indonesia akhirnya suka sad ending gimana? Nah, Ibu Profesor Indi menjawab bahwa jangan ditonjolkan sad endingnya, tapi kita sampaikan pesan moral yang di dalamnya. Jadi misalnya kamu di akhir teman-teman, anak-anak, jadi setelah kita mendengar cerita yang Ibu sampaikan, kita harus menghormati kedua orang tua kita harus menyayangi keduanya. Jadi kita tekankan ditekankan di pesan moral atau nilai yang terkandung dalam cerita dan dongeng yang kita sampaikan. Terima kasih. Baik Teh Risa, terima kasih. Memang benar ya, storyteller yang baik itu adalah storyteller yang mampu menyampaikan ceritanya dengan baik dan benar. Kemudian, pendidikan karakter juga dapat diambil dari amanat dari kisah yang disampaikan oleh storyteller itu sendiri. Baik, kepada teman-teman yang lain, Tazkia, silakan jika ingin berpendapat. Ya, terima kasih Anissa. Saya izin sedikit menambahkan pendapat. Saya setuju dengan pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman lainnya, bahwa pemain belajar dapat terbantu mengembangkan emosional dan membantu tentang perilaku manusia. Jika storyteller menyampaikan dengan baik serta moral cerita tersampaikan, lalu anak dapat mengimitasi atau meniru tokoh-tokoh maupun hal-hal yang memiliki sifat positif atau baik, maka storytelling berpotensi dan berpengaruh pada emosional dan memberikan wawasan tentang perilaku manusia kepada audiensnya. Selain itu, storyteller pun berhasil dalam menyampaikan cerita atau dongengnya. Seperti itu, terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih Teh Taskia. Selanjutnya untuk Teh Risa Aroshidah, silakan. Iya, terima kasih ya atas kesempatannya. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas Teh, terdengar. Iya, maaf sebelumnya. Oke. Tadi kan ada ya, mohon maaf, ini share screen-nya ada nggak ya? Sebentar. Ada. Ada Teh di saya Teh. Oh iya. Mungkin sedikit nambahin aja yang tadi udah dijelasin sama teman-teman semua tentang storytelling mengembangkan emosional seseorang gitu ya. Nah, sedikit juga nih kalau dari salah satu pengajar ya di Afrika Selatan, Press yaitu Press pada tahun 1999. Beliau itu mengungkapkan secara tegas bahwa emosi merupakan reaksi terhadap situasi tertentu oleh tubuh. Nah, jadi emosi itu nggak cuma hanya rasa marah, kecewa, takut, jadi bisa juga bahagia, senang, seperti itu. Nah, ketika storyteller itu bercerita, mereka akan mengekspresikan ketika mereka marah gitu. Jadi pesan moralnya semisal storyteller memberikan pesan moral yang misalnya ada monyet yang nakal suka mencuri barang-barang kura-kura seperti itu atau makanan kura-kura. Nah, ketika seperti itu kan nanti kita memberitahu. Jadi ketika kita mengambil sesuatu hal yang bukan milik kita atau bukan hak kita, itu tidak boleh. Nanti kura-kura akan marah. Jadi itu bisa diterapkan sekaligus pengenalan emosi untuk khususnya anak usia dini yang tentu saja mereka masih banyak belajar gitu ya. Itu bisa menjadi pengenalan emosi juga. Oh, kalau misalnya saya mengambil barang teman saya, berarti dia akan marah gitu. Nanti dia akan marah kepada saya seperti itu. Jadi untuk pengembangan emosi ini sangat betul sekali ya, sangat bisa gitu. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas pendapatnya Teh Risa. Memang benar ya, selain penyampaian yang baik juga, pesan moral juga dapat disampaikan melalui gestur dari storyteller itu sendiri. Hal tersebut juga berdampak pada pengenalan emosi bagi pendengar atau anak gitu. Boleh dilanjut share screen-nya, Teh Risa. Ini yang tadi ya, udah. Teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Jika tidak ada, dilanjutkan ke slide berikutnya aja. Izin menyampaikan materinya juga bahwa dalam bercerita, kemampuan berbahasa tentunya diterapkan dalam komunikasi maupun verbal atau non-verbal. Komunikasi verbal merupakan pesan-pesan lisan yang dikirim melalui suara dan bisa melibatkan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Menurut Nurdiatri dan Prabowo, juga Hartono. Ada beberapa efektivitas bahasa lisan, diantaranya pengucapan. Semua unit dalam bahasa harus disampaikan dengan jelas, benar, dan juga tepat. Pesan tidak dapat dimengerti jika tanpa artikulasi yang jelas dan tepat, meskipun maksud pengucapannya itu benar. Kejelasan berkaitan dengan kepadatan, isi, dan kelengkapan. Kosakata juga meliputi perbendaharaan kosakata dalam mengungkapkan sesuatu. Dari tayangan Salindia di sini, apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan wawasannya mengenai? Ya, silakan Fitri Deliana. Ya, terima kasih Anissa. Baik ya, seperti yang sudah kita ketahui teman-teman,
bahwa dalam bercerita itu kita bisa menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Verbal merupakan bahasa yang dituturkan melalui kata-kata secara lisan, sedangkan bahasa non-verbal atau komunikasi non-verbal merupakan suatu bahasa yang disampaikan melalui gerak tubuh atau bahasa yang tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan melalui gerak tubuh serta intonasi suara. Dan seperti yang kita ketahui ya, di dalam storytelling ini yang mempengaruhi itu ada gerak tubuh, lalu mimik wajah, intonasi, suara, serta pemilihan bahasa. Jadi seperti yang kita ketahui juga di webinar yang kemarin, bahwa storyteller bisa saja memperkenalkan suatu bahasa baru yang meskipun tidak dimengerti oleh audiensnya. Jadi kita bisa mengajarkan bahasa baru kepada mereka dengan kemampuan kita dalam kedua bahasa tersebut dengan sekreatif mungkin sehingga bisa memperkenalkan kosakata baru kepada audiens. Cukup dari saya. Terima kasih, Anissa. Baik, terima kasih Fitri Deliana. Memang benar ya bahwa dari webinar kemarin juga dapat diambil kesimpulan dan juga bahwa storyteller juga mampu memperkenalkan bahasa asing. Baik, silakan Ayu Supriyani. Ya, terima kasih Teh Anissa. Saya izin berpendapat. Jadi ada beberapa efektivitas bahasa lisan, diantaranya kan pengucapan. Nah, mengapa pengucapan ini harus benar-benar jelas gitu? Karena emang ketika kita mendongeng itu tuh artikulasi kita itu harus benar-benar jelas gitu ya, agar pesan-pesan yang dimaksud dalam cerita tersebut bisa tersampaikan gitu. Jadi artikulasi di sini yaitu pengucapannya itu emang harus benar-benar jelas gitu. Misalkan ketika kita mengucapkan kata kancil tersebut lari gitu. Jadi itu tuh kita pengucapannya tuh harus benar-benar jelas gitu, sesuai dengan isi cerita tersebut, sesuai dengan maksud isi ceritanya agar tersampaikan nilai moralnya. Karena ketika artikulasi kita tidak jelas dalam bercerita, itu bukannya pesan moralnya bisa diterima oleh anak-anak, tetapi bisa jadi tidak dapat apa-apa gitu. Jadi ketika anak-anak mendengarkan dongeng itu tidak bisa diterima gitu ketika artikulasinya tidak jelas gitu. Jadi memang sangat penting dalam mendongeng itu menggunakan artikulasi yang baik dan benar. Mungkin sekian Teh, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Teh Ayu. Memang benar ya, efektivitas dalam komunikasi verbal itu salah satunya adalah pengucapan yang jelas juga agar pesan moralnya juga tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya Teh Nada, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya suara aku jelas gak? Jelas. Nah, ya, nanti maaf ya kalau misalnya ada sedikit putus-putus di tengah. Ya, jadi izin menanggapi tentang kemampuan berbahasa dalam bercerita yang menyangkut pada komunikasi verbal dan juga non-verbal ya. Nah, tadi mungkin sudah sedikit ya diulas tentang verbal dan non-verbal itu seperti apa. Jadi, jika komunikasi verbal itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh storyteller secara langsung, dengan bahasanya langsung, kemudian jika non-verbal itu adalah menyangkut hal-hal mendukung seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau perbahasa lainnya. Nah, penting bagi storyteller untuk memiliki kemampuan dalam kemampuan komunikasi yang demikian gitu antara verbal dan non-verbal, di mana kemampuan ini nantinya akan dipadukan untuk memberikan
untuk mendukung cerita yang kita bawakan gitu. Karena kan seperti kita ketahui ya, yang namanya mendongeng atau bercerita itu bukan sekedar membacakan dongeng untuk diri kita sendiri, tetapi ada audiens yang kita tuju, ada subjek yang kita tuju untuk siapa cerita ini diberikan. Nah, dari kalau tidak salah ada jurnal yang pernah saya baca tentang kemampuan verbal dan non-verbal dalam bercerita, itu ada penggunaan bahasa dalam 3 tujuan, di antaranya ada directive language, expressive language, satu lagi itu apa ya? Expression, directive, sama descriptive language. Nah, maksudnya descriptive language itu apa? Kalau descriptive language itu misalnya apapun kegiatan mendongeng yang kita lakukan saat kita mendongeng itu harus menjelaskan cerita yang kita bawakan. Dan mulai dari bahasa yang kita gunakan sampai ke gerakan. Karena apapun yang kita lakukan di situ akan menjelaskan cerita yang kita bawakan. Kemudian ada expressive language. Nah, kalau expressive language itu ya seperti namanya ekspresi bahasa. Bahasa yang kita gunakan, baik itu dalam verbal atau non-verbal pun harus mengekspresikan emosi yang ada di dalamnya. Agar tadi tujuan kita tercapai gitu. Kan tujuan kita adalah membentuk, misalnya membentuk kepribadian si pendengar atau audiens gitu, atau meningkatkan kecerdasan emosional. Ya kita harus mengekspresikan emosi kita sendiri dalam cerita tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada directive ya. Kalau directive itu seperti apa ya? Lebih ke seperti misalnya diri kita itu mewakili apa yang ada dalam cerita. Nah, jadi di sini tentu jelas penting sekali ya antara adanya komunikasi verbal dan non-verbal gitu. Dan sekali lagi kita bercerita bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi bagaimana audiens itu bisa mengerti, bisa paham apa yang kita ceritakan jika kita tidak bisa mengekspresikan si cerita ini dan menyampaikannya atau sampai ke audiens gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nada atas penjelasan dan juga wawasannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai descriptive language, expressive language, dan directive. Ya, setuju juga bahwa memang komunikasi verbal dan non-verbal itu harus dikuasai oleh storyteller, karena storytelling itu memiliki audiens dan bukan menyampaikan cerita untuk diri sendiri juga. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi atau mengemukakan wawasan kalian mengenai storytelling, pentingnya komunikasi verbal dan non-verbal ini? Apabila tidak ada yang ingin berpendapat lagi, boleh dilanjut Teh Risa ke slide selanjutnya. Selanjutnya juga masih dalam pengantar storytelling ini bahwa bahasa lisan juga mempunyai beberapa kelebihan, yakni ketika mengirim pesan mendapat umpan balik langsung dari penerima serta dapat segera diklarifikasi jika komunikator melakukan kesalahan. Menurut Nurdiarti, Prabowo, Firyati, Haimilah, dan Warliah. Kemudian dari sisi waktu juga, pesan verbal dapat ditularkan seketika melalui media tertentu. Komunikasi verbal juga bertujuan untuk persuasi dan mengontrol pihak lain. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat, atau mengemukakan wawasan? Ya. Mangga teman-teman. Apabila tidak ada oh ya, silakan Teh Ataya. Mungkin apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Teh, jelas. Oh ya, menurut saya gini sih, ya bahasa lisan itu punya kelebihan karena kalau bahasa lisan kan ngomong kan langsung, kalau bahasa non lisan kan berarti non verbal, berarti kita tuh menggunakan gerakan gitu kan.
cuma menggunakan gerakan, storytelling dan gerakan yang pantomim gitu ya. Misal kalau sudah ahli ya mungkin bisa pendengar maksudnya ya yang pemirsanya itu dapat menangkap maksudnya langsung gitu. Tapi kalau bahasa lisan itu memang memiliki lebih banyak kelebihan gitu, karena dengan kita ngomong orang-orang itu akan tahu maksudnya gitu. Jadi ya bisa mendapatkan umpan balik langsung dari yang menyaksikan storytelling kita gitu. Terus untuk yang pesan verbal dapat dikeluarkan ketika melalui media tertentu. Jadi misalnya contohnya dengan dengan Iya, Teh, maaf suaranya putus-putus. Oh iya, Teh tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas. Oh iya, Teh silakan diketik saja. Sambil menunggu Teh Atea mengetik, kepada Teh Zainab silakan untuk memaparkan pendapatnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf belum bisa kamera. Jadi dari slide yang ini kan lebih ke bahasa lisan atau bahasa ini ya, pesan verbal ya. Dari yang saya pelajari di program studi saya, di sini tuh sebelumnya kan kita pernah membahas ya bagaimana storytelling ini dapat membangun sisi kognitif, afektif maupun psikomotorik dari seseorang atau dari audiens yang mendengarkan storytelling. Nah, di sini menurut saya pribadi dari yang telah saya pelajari, pesan verbal ini mengapa dia tujuannya bisa untuk mempersuasi dan mengontrol pihak lain, ini dalam konteks sisi kognitif gitu. Karena di mana pesan verbal ini merupakan suatu bentuk simbol yang dikeluarkan baik melalui perkataan ataupun serangkaian kalimat gitu ya. Dan ini akan diproses oleh otak kita sebagai sistem informasi gitu kan. Kemudian pentingnya menggunakan bahasa lisan dalam storytelling tentunya untuk membangun sisi kognitifnya gitu. Namun sisi kognitif ini juga dibangun dengan tadi kan, kalau misalnya storytelling itu bisa dengan bantuan alat peraga, kemudian bisa dengan menampilkan emosi-emosi melalui ekspresi muka. Jadi ada bantuan dari pesan-pesan nonverbal, di mana pesan nonverbal ini fungsinya untuk membentuk atau membangun sisi atau aspek afektifnya seperti itu. Jadi komponen-komponen ini saling bersinergi untuk membentuk 3 hal tadi ya. Untuk psikomotorik itu kan bisa gabungan antara nonverbal dengan verbalnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Zainab atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali ya bahwa pesan verbal itu dapat membantu fungsi kognitif dan nonverbal itu afektif ya. Baik, kepada teman-teman yang lain, apabila tidak ada yang ingin raise hand atau berpendapat lagi, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Saya izin menanggapi, boleh? Oh ya, mangga, Rifa. Ya, mohon maaf ya, tidak ada fitur raise hand. Menurut saya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Teh Zainab ya. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa dongeng ini atau kemampuan kita dalam berbicara komunikasi ini dapat berpengaruh pada aspek kognitif afektif pada anak terutama. Nah, yang saya mau tanggapi di sini dari aspek bahasa lisan. Betul sekali bahwa ketika menggunakan bahasa lisan ini memiliki banyak kelebihan menurut saya. Salah satunya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, nah itu memang langsung ada timbal balik dari audiensnya. Misalnya ketika mendongeng dengan anak-anak. Nah, anak-anak yang cenderung ini sifatnya serba ingin tahu atau kepo, nah itu bisa dapat mengkonfirmasi atau menanyakan langsung kepada pendongeng. Loh, kok ini begini ya, Kak? Loh, memangnya seperti itu? Atau kenapa monyet
sombong pada kura-kura atau hal-hal lainnya yang dapat ditanyakan langsung kepada pendongeng. Menurut saya seperti itu. Lalu betul juga jika ada kesalahan dari pendongeng atau pendongeng salah menyebutkan sesuatu, itu anak-anak juga bisa langsung mengklarifikasi atau audiens dapat mengklarifikasi langsung, sehingga pesan juga tidak menutup kemungkinan adanya kesalahpahaman dalam sisi penyampaian seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Teh Rifa. Memang benar ya kalau apabila ada kesalahan itu bisa langsung diklarifikasi hari itu juga ya. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanggapi lagi? Izin berpendapat, Teh Anissa. Ya, mangga Teh Ananda. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan sedikit. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Rifa dan Teh Zainab tadi, bahwa jika pada storytelling itu menggunakan bahasa lisan gitu, yang pastinya akan menimbulkan umpan balik. Nah, maka dalam storytelling itu akan memunculkan kegiatan yang interaktif, sehingga menimbulkan kegiatan yang saling bersifat berhubungan gitu, yang saling memberikan aksi. Jadi dalam kegiatan storytelling itu tentunya menimbulkan banyak manfaat. Seperti itu Teh Anissa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Teh Ananda atas tambahannya. Dari chat juga, Teh Ataya telah menjelaskan pendapat juga ya, bahwa komunikasi verbal dapat diberikan dengan media tertentu, misalnya dari sosial media atau telepon genggam. Ada surat, podcast, chatting di media sosial, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman yang telah berpendapat. Mangga Teh Risa boleh dilanjut lagi slide-nya. Baik, selanjutnya mengenai komunikasi nonverbal atau nonverbal communication adalah semua aspek komunikasi selain dari kata-kata itu sendiri. Kemudian komunikasi nonverbal mencakup yang pertama, bagaimana mengatur kata-kata, misalnya perubahan nada dan volume. Lalu yang kedua adalah fitur-fitur lingkungan yang memengaruhi interaksi seperti temperatur, cahaya, objek yang memengaruhi citra personal, dan pola interaksi seperti pakaian, perhiasan, perabotan menurut Wood pada tahun 2013. Kemudian komunikasi nonverbal terdiri dari yang pertama ada kinetik, yakni posisi tubuh dan gerakan tubuh termasuk ke dalam gerakan wajah juga. Kemudian ada haptik, yaitu merupakan sentuhan fisik dan penampilan fisik. Lalu yang ketiga ada artefak, yakni objek atau bentuk yang disertakan ketika mengumumkan identitas dan peribahasa, termasuk ke dalam bergumam, terengah-engah, kualitas vokal, dan perubahan nada. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau menurut saya sendiri, jujur saja ini merupakan ilmu baru untuk saya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan kepada Ayu Supriyani. Ya, terima kasih Anissa Gilang. Saya ingin berpendapat, jadi kan di sini komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata itu sendiri kan ya. Nah, jadi menurut saya emang komunikasi nonverbal itu jadi di situ tuh tidak ada kata-kata gitu. Jadi tidak ada ucapan yang keluar dari mulut seorang gitu atau storyteller gitu ya. Karena memang komunikasi nonverbal itu yang misalkan berupa perubahan nada, terusan yang bergumam, terengah-engah seperti yang dikatakan Wood 2013 ini. Jadi komunikasi nonverbal itu menurut saya adalah komunikasi yang memang itu adalah jadi pelengkap ketika kita berbicara gitu, tapi itu tuh bukan kata-kata gitu, bukan tidak ada unsur bahasa gitu, tidak ada unsur kata yang perlu kita ucapkan, karena itu ya merupakan pelengkap gitu, karena ketika kita berstoryteller itu kan kita pasti akan
mengambil nada baru, atau misalkan kita akan, bentar, deg-degan sih, atau ketika kita akan menekankan sebuah kata gitu. Jadi itu tuh perubahan dari nada ke nada, misalkan seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Teh Ayu. Sedikit mengulas bahwa tadi sudah disampaikan oleh Teh Ayu sendiri, komunikasi nonverbal ini merupakan pelengkap dari penyampaian verbal atau lisannya. Dapat mencakup hampir semua aspek selain dari komunikasi bahasanya itu sendiri. Baik, silahkan. Selanjutnya ada Teh Rohima. Mangga Teh Rohima. Baik, terima kasih banyak Teh Anissa Gilang selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya mau izin berpendapat. Tadi sudah disinggung juga ya oleh Teh Ayu tadi mengenai komunikasi nonverbal ini. Nah, mungkin yang perlu disorot itu kan berarti komunikasi ada dua ya, komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau verbal itu sendiri kan artinya menyampaikan secara lisan ya. Berarti ada sesuatu yang diucapkan. Nah, kalau setangkap saya, berarti nonverbal itu ya tadi tidak menggunakan kata-kata. Dan di sini juga sudah dijelaskan ya di poin ketiga itu terdiri atas kinetik atau gerakan tubuh. Terus juga di sini ada haptik, kesentuhan fisik, dan yang ketiga itu ada objek. Nah, kalau sependapat saya mungkin yang bisa kita ambil contohnya ini seperti bahasa isyarat misalnya ketika kita berkomunikasi tapi kita ini tidak berbicara gitu, tapi menggunakan gerakan tubuh. Tapi hanya dengan gerakan tubuh juga ketika kita bisa menyampaikan pesan, ketika ada sesuatu yang tersampaikan itu dinamakan dengan komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi nonverbal ini menurut saya berarti komunikasi ini tidak hanya harus selalu diucapkan gitu. Ketika kita bisa menyampaikan pesan, baik itu secara lisan maupun tulisan ataupun nonverbal, itu bisa dibilang sudah komunikasi gitu. Mau itu yang dilibatkannya gerakan tubuh atau mau yang dilibatkannya itu media. Tapi kalau misalkan pesannya tersampaikan, kuncinya itu bisa jadi komunikasi gitu. Jadi saya mungkin yang bisa diambil ini contohnya di bahasa isyarat. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Teh Rohima. Memang benar ya, pada hakikatnya storytelling itu adalah cerita, asalkan ceritanya tersampaikan dengan baik dan benar. Contoh komunikasi nonverbal itu adalah tadi cerita yang disampaikan dengan bahasa isyarat. Baik, selanjutnya Teh Salsa Fatia, silahkan. Baik, terima kasih Anissa. Saya bukan mau berpendapat, tapi saya ingin bertanya. Sebenarnya komunikasi nonverbal ini kan merupakan bagian utuh yang dapat berdiri sendiri atau hanya pelengkap pada kegiatan storytelling. Sedangkan kegiatan storytelling itu kan menceritakan suatu kejadian ya. Nah, jika dia berdiri sendiri, mungkin seperti bahasa isyarat, itu hanya orang tertentu saja yang bisa menikmati storytelling atau dongeng ya. Nah, kalau misalkan komunikasi nonverbal ini bisa dijadikan sebagai sampingan dari storytelling, misal ketika dia sedang berlari, mungkin dia ikut berlari, atau seperti apa ya, kalau misalkan dalam storytelling. Karena kan kalau misalkan yang kayak bahasa isyarat kan hanya orang tertentu saja. Mau dijelaskan gitu mungkin? Oh ya, itu lagi. Untuk film Chaplin ya kan, itu kan bagian dari bahasa tubuh. Apakah itu bisa digolongkan sebagai storytelling kah atau bukan? Ya, terima kasih. Saya masih kurang paham dengan komunikasi nonverbal ini. Baik, terima kasih Teh Salsa atas pertanyaannya. Izin berpendapat mengenai pertanyaan Teh Salsa. Menurut saya itu komunikasi nonverbal itu bisa berdiri sendiri dan juga tidak bisa. Jadi tergantung kepada situasinya. Apabila memang audiensnya itu adalah misalkan adalah seseorang yang memiliki kebutuhan khusus gitu seperti tadi, bisa disampaikan dengan bahasa isyarat gitu. Kemudian apabila audiensnya juga
memiliki kemampuan untuk mendengarkan ataupun kemampuan mendengarkan verbal dengan baik juga bisa disampaikan dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Itu menurut saya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Ayu. Ya, mohon maaf Anissa, saya izin berpendapat sekaligus menjawab ya. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri, komunikasi nonverbal ini merupakan pelengkap. Karena apa? Ketika kita berstoryteller, itu kan kita kan menggunakan berdongeng gitu ya, kita kan pasti bersuara gitu, kita menceritakan isi cerita dari dongeng tersebut gitu. Nah, namun ketika kita bercerita itu kan bahasa atau ungkapan yang kita gunakan atau dongeng yang kita ceritakan itu kan tidak kita bacakan secara monoton gitu ya. Jadi di situ kan terdapat nada, terusan. Mungkin ketika berdongeng kita juga kan tanpa sengaja menggunakan gestur tubuh gitu ya. Kayak misalkan ketika bercerita tangan kita ikut gerak. Nah, ini tuh merupakan komunikasi nonverbal gitu. Jadi komunikasi nonverbal ini sebagai pelengkap gitu ya. Karena kan ketika kita bercerita lalu kita tuh ekspresi wajah juga terkadang mengikuti gitu sesuai dengan cerita yang kita sampaikan tersebut gitu. Nah, jadi menurut saya komunikasi nonverbal ini merupakan pelengkap gitu. Karena di situ kita ketika bercerita, seperti jangankan bercerita nih ya, seperti saya nih sekarang sedang berbicara, itu kan tidak monoton gitu ya. Maksudnya di situ ada penekanan, terus ada pokoknya keluar nada gitu kan ya. Tidak semua kata saya ucapkan dengan nada yang sama gitu. Nah, lalu kalau misalkan tadi yang kedua, Chaplin ya, apakah itu termasuk storyteller atau bukan? Sebentar. Itu menurut saya gimana ya? Bingung sih. Tapi bisa jadi bukan berstoryteller. Itu bukan merupakan dongeng karena itu tuh anonim ya? Anonim gitu. Iya, jadi Antonim teh. Ya, gimana? Bukan enggak. Enggak, maaf. Iya. Pantomim. Iya, pantomim. Maaf, mohon maaf. Lupa, deg-degan juga. Iya, jadi itu tuh termasuk pantomim gitu. Jadi bukan berstoryteller gitu, bukan mendongeng gitu. Jadi beda. Nah, kalau ini kan komunikasi nonverbal, jadi ini tuh pelengkap ketika itu terdapat gerakan-gerakan yang tanpa disengaja atau perubahan nada seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Teh Ayu. Ya, Ibu Halimah, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih 5 ya. Tidak apa-apa. Bagus sekali pendapat semuanya ya mengenai komunikasi verbal dan non-verbal dari kegiatan storytelling ini. Ya, katakanlah berbicara mengenai komunikasi verbal itu merupakan hal utama ya dari kegiatan storytelling. Karena awalnya memang itu adalah oral tradition. Mendongeng itu ya. Jadi awalnya itu adalah tradisi lisan. Yang mau tidak mau itu yang komponen utamanya. Nah, adapun komunikasi nonverbal seperti yang barusan disampaikan oleh siapa yang terakhir itu? Ayu, Ibu. Ayu, Ibu. Nah, itu memang sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap. Nah, akan tetapi meskipun pelengkap itu sangat penting. Ayo, meskipun pelengkap itu memang sangat penting ya, yuk. Karena memang komunikasi nonverbal ini sangat menentukan
kemenarikan begitu dari suatu cerita. Kalau hanya dengan lisan begitu ya, datar gitu, nah itu tidak menarik. Tapi kalau dengan komunikasi nonverbal, baik itu wajah, begitu ya, menunjukkan wajah yang ceria, ketika kelinci menunjukkan wajah yang lucu, gitu ya, atau ketika berbicara yang lain menunjukkan wajah yang berbagai, nah itu termasuk komunikasi nonverbal. Gitu ya. Di samping gerakan-gerakan yang lebih. Kalau misalnya film bisu atau pantomim, nah itu justru semua tanpa kata-kata ya, memiliki tujuan yang lain. Nah itu sesuatu yang berbeda dengan storytelling. Nah dari materi teknik persiapan storytelling ini ada beberapa berikutnya yang harus diperhatikan ya. Bagaimana kita belajar melalui storytelling. Nah ini ada mulai dari penentuan kosakata, tata bahasa, organisasi ide, dan panjang cerita, gitu ya. Nah kosakata di sini apalagi untuk belajar bercerita dengan bahasa asing ataupun dengan bahasa kedua, gitu ya, misalnya bahasa Indonesia. Itu harus diperiksa dulu, disiapkan kosakata apa ini yang tepat untuk anak-anak audiennya, kosakata mana yang cocok, gitu ya. Itu dari pemilihan kosakatanya. Kemudian dari tata bahasa, nah gunakan kosakata yang sederhana. Jadi kalau berbicara jangan terlalu panjang begitu kalimatnya. Tidak perlu kalimat itu lengkap, subjek, predikat, objek sampai keterangan. Tapi sederhanakan kata kalimatnya, sintaksisnya begitu ya, atau urutan kalimat. Tapi sederhana. Boleh dibalik, boleh subjek predikat dulu, boleh predikat dulu, begitu ya. Kemudian ada organisasi ide. Nah ini boleh dilihat ya dari slide berikutnya. Boleh juga ditayangkan oleh teman-teman organisasi ide ya. Nah ini dari kita periksa dulu panjang atau kerumitan dari kalimat yang ingin kita sampaikan. Kalau bisa seefisien mungkin ya, nanti Anda juga mempersiapkan storytellingnya, walaupun dalam cerita Cinderella misalnya panjang sekali kalimatnya. Nah, tetapi Anda buat organisasi ide gagasannya itu yang tidak terlalu merumitkan, tidak terlalu rumit dalam kalimatnya ya, sesuai dengan kapasitas berbicara yang efisien gitu, yang baik gitu ya. Nah, lihat juga waktu dalam menyampaikan ide, cerita, lihat juga ke kejadian waktunya gitu ya. Misalkan apakah suatu hari, apakah nah jangan banyak juga ini. Misalnya tiba-tiba Anda bercerita, kemudian, lalu, berikutnya, dan seterusnya. Nah, itu dikurangi, ya. Meskipun kejadian waktu kita perhatikan. Pada awalnya terjadi peristiwa ABC. Nah, gitu ya. Nah, kejadian ini bagaimana, dan seterusnya, gitu. Tapi jangan lalu, kemudian, dan sebagainya, gitu ya. Nah, panjang cerita juga harus diperhatikan karena Anda juga bagus-bagusnya bercerita. Anda sepakat 10 menit itu paling lama ya, sayang. Nah, ini itu tolong Anda nanti pelajari ceritanya, garis besarnya seperti apa, kontrol panjang ceritanya, kontrol kosakatanya tadi ya, perbaiki gaya dan relax. Anda latihan relax juga dalam menyampaikan pesan dengan cara latihan dasar ya. Relax itu latihan dasar. Bagaimana latihan bernafas begitu ya, meregangkan tubuh begitu ya, latihan vokal habis jelas begitu suaranya gitu ya. Nah, ini salah satu teknik persiapan storytelling. Nah, selebihnya bisa Anda pelajari dalam latihan dasar dan latihan-latihan utama begitu ya, dalam kegiatan berbicara. Itu ada hubungannya antara storytelling, bercerita, dan juga berbicara. Nah, ini mungkin ya untuk pertemuan 6. Anissa dan teman-teman, terima kasih banyak. Kita cukupkan gitu ya. Nanti kita sebentar lagi akan lanjut
Terima kasih kepada semuanya. Dulu semuanya ya. Nah, kita rehat dulu 10 menit. Ya, terima kasih ya sekali lagi. Ada yang ingin menanyakan mengenai teknik persiapan storytelling-nya? Ibu, pada bahasan berikutnya. saya izin bertanya. Ibu, terdengar nggak suara saya, Bu? Terdengar, Teh. Suara ibunya putus-putus. Iya. Jadi kan kita ada tugas project ya Bu ya, membuat storytelling. Iya. Ada tugas project mengenai storytelling. Apakah durasi waktu ditentukan tidak ya Bu? Soalnya salsa Bu. Iya. Apakah untuk durasinya ditentukan atau tidak ya Bu? Soalnya saya memilih cerita dari Riau kalau nggak salah. Itu ceritanya itu lumayan pendek Bu. Jadi apakah boleh atau tidak ya Bu? Minimal 10 menit Bu. Boleh. Minimal. Ibu mohon maaf, suara Ibu tidak terdengar jelas. Minimal 10 menit. Minimal berapa menit kira-kira? Oh ya, maksimal 10 menit ya. Boleh, Ibu. Oh. Ada tidak? Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Teman-teman juga. Ya, ya teman-teman, untuk pertemuan 6 kita cukupkan ya dulu. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu.